pertama adalah keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah keputusan tata usaha negara tentu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, kemarin sudah kita sampaikan asas-asas pemerintahan yang baik tidak lain adalah 5 asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, kemudian profesionalitas, dan akuntabilitas. Sekarang kita memasuki materi berikutnya, yakni terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Tentu ini sangat berbeda dibandingkan dengan hukum acara yang lain. Kalau di dalam hukum acara perdata tidak dikenal tenggang waktu, sedangkan untuk hukum acara peradilan tata usaha negara ini dikenal terkait dengan tenggang waktu. Inilah yang membedakan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara yang lainnya, dan ini menjadi ciri khas ya. Diatur di dalam pasal 55, di situ menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari ya, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Saya ulangi ya, karena ini penting ya. Seringkali teman-teman, rekan-rekan itu ketika mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara, kadang dia tidak melihat ini tenggang ya. Banyak yang kemudian karena tenggang waktu ini, maka kemudian gugatan yang diajukan sia-sia. Karena apa? Karena tenggang waktu. Sehingga ini sesuatu yang perlu untuk diperhatikan ya. Saya ulangi, pasal 55 Undang-Undang Pratun menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari. 90 hari terhitung sejak saat diterimanya. Nah, diterimanya atau diumumkannya. Nah, ya kan? Diumumkan. Ya, diumumkan itu bisa melalui apa saja, termasuk misalkan media massa atau pengumuman-pengumuman pada umumnya. Nah, itu ya. Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Ya. Jadi ada waktu tenggang 90 hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, ada penghitungan 90 hari yang mana ketika dihitung sejak diterima atau diumumkannya, maka dalam realitas kita temukan bahwa ada keputusan ya, dari pejabat atau badan tata usaha negara itu yang sebenarnya sudah lama diumumkannya, tetapi persoalannya kadang tidak diterima oleh yang bersangkutan, atau dia baru mengetahuinya itu setelah sudah sekian lama ya, keputusan itu dikeluarkan, tapi dia baru menerima barangkali kemarin atau baru tahu kemarin. Ini bagaimana? Ya, karena banyak kasus misalkan begini, terkait dengan terbitnya sertifikat. Nah, ini dia tidak tahu ternyata ada terbit sertifikat yang baru. Ya, terbit sertifikat yang baru yang itu dia baru tahu setelah 1 tahun misalkan atau 2 tahun. Orang yang memiliki sertifikat baru itu diterbitkan menyampaikan kepada saudara bahwa itu adalah kepemilikannya. Dan Anda baru tahu loh, ternyata ada sertifikat yang baru yang ini sebenarnya sudah lama diterbitkan. Sehingga
bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Ya, mungkin bisa dianalogikan dengan kasus-kasus yang lain yang mungkin hampir sama terkait dengan keputusan ini. Nah, penghitungan 90 hari itu dimulai kapan? Maka ada jurisprudensi terkait dengan ini, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Anda bisa lihat, Anda bisa googling nanti ya, di nomor Rek 5K _TUN _1992 tanggal 21 Januari 1993. Disitu menyebutkan jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa jangka waktu termaksud dalam pasal 55 yang tadi disebutkan 90 hari dalam dalam pasal 55 Undang-Undang 586 itu harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya. Nah, ya kan? Misalkan begini nih, contoh yang lain. Seorang pimpinan dari badan atau pejabat TUN memberhentikan saudara, ya kan? Tapi saudara tidak pernah tahu tuh bahwa ternyata pimpinan itu ya, atau pejabat tata usaha negara tersebut itu mengeluarkan pemberhentian saudara. Nah, saudara masih tetap aja aktif kerja, tapi gak direken, gak dikei kerjaan dan lain sebagainya begitu. Ternyata 1 tahun baru Anda itu tahu kalau ada keputusan yang tentu merugikan saudara, dan baru tahu. Maka penghitungan tenggang waktu itu adalah dihitung sejak saudara tahu itu. Ini terkait dengan adanya jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut. Maka sejak kapan? Ya sejak saudara tahu. Kan begitu. Beda kalau misalkan pada saat dikeluarkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, saudara sudah pegang atau saudara sudah terima, maka sejak saudara menerima ya terkait dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, maka sejak itu kemudian tenggang waktu terhitung 90 hari Anda punya waktu untuk mengajukan gugatan. Nah, ini perlu ini karena kadang kalau tidak dihitung ya itu tentu nanti akan merugikan terhadap saudara ya. Maka dihitung. Oh, ini masih masuk dalam tenggang waktu. Oke. Saya pikir ini bisa dipahami ya. Kemudian setelah itu kita bicara tentang kompetensi. Ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Saya pikir pengertian kompetensi absolut dan kompetensi relatif ini hampir sama dengan hukum acara yang lain. Ya. Kita mulai kompetensi relatif. Apa itu kompetensi relatif? Maka kompetensi relatif ini adalah berbicara mengenai pengadilan tata usaha negara yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Ya, jadi berbicara mengenai pengadilan TUN yang mana, pengadilan TUN yang mana yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara. Jadi saya contohkan begini, suatu keputusan pejabat TUN yang terjadi di Surabaya. Nah, TUN yang terjadi di Surabaya. Maka yang berwenang untuk mengadili tidak lain adalah PT UN Surabaya. Nah, jadi pengadilannya ya pengadilan tata usaha negara Surabaya itu yang memiliki kewenangan. Ya. Itu mengenai tentang kompetensi relatif. Contohnya sangat mudah seperti itu. Nah, kemudian
apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut? Kompetensi absolut ini berbicara mengenai badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Apakah pengadilan tata usaha negara? Apakah pengadilan negeri? Apakah pengadilan militer? Apakah pengadilan agama? Nah, ini bicara terkait dengan absolut ya. Saya contohkan misalkan begini. Suatu tindakan pejabat tata usaha negara, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili tidak lain adalah pengadilan tata usaha negara. Kalau itu adalah terkait dengan tindakan pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan atau ketetapan yang dia keluarkan. Saudara ingat terkait dengan sengketa PT UN ya. Maka pengadilan mana yang berwenang? Bicara terkait dengan kompetensi absolut. Nah, yang berwenang tidak lain adalah PT UN dalam hal ini. Misalkan ada lagi ini terkait dengan persoalan cerai. Mana yang berkaitan? Ya jelas itu adalah masuk dalam kompetensi absolut pengadilan negeri ya, pengadilan agama. Ya tinggal lihat ya, kalau cerai non muslim ya tentu di pengadilan negeri, kalau muslim di pengadilan agama. Itu bicara tentang kompetensi absolut ya. Jangan sampai karena kesalahan kita terkait dengan kompetensi absolut dan relatif menjadikan gugatan kita kemudian tidak dapat diterima ya. Nah, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya itu meliputi tempat kedudukan tergugat. Meliputi tempat kedudukan tergugat. Nah, apabila tergugat lebih dari satu, ini bagaimana ini? Badan atau pejabat negara berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan. Maka gugatan yang diajukan itu adalah kepada pengadilan yang daerah hukumnya itu meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, jadi kalau tergugatnya itu ternyata tidak satu ya, atau badan atau pejabat tata usaha negara tidak satu, maka Anda cukup memilih salah satu ya, memilih tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, kemudian dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan, tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Jadi kalau tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, artinya tidak dalam satu kediaman ya, misalkan sama-sama Surabaya atau sama-sama Sidoarjo, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Untuk selanjutnya teruskan kepada pengadilan yang bisa. Nah, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, ini gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Nah, bagaimana kalau penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri? Nah, ini ada yang kemarin yang tanya itu ya. Ini penggugat dan tergugat di luar negeri, Pak. Ini gimana ini? Gugatannya apa diajukan di PT UN-nya Belanda? Kalau misalkan dia warga negara Indonesia, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di sana. Di mana? Di Jakarta. Ya, kalau penggugat tergugat kebetulan di luar negeri, maka gugatan diajukan di pengadilan yang ada di Jakarta. Nah, kalau tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, nah ini kalau tadi kan sama-sama di luar negeri,
Kalau ini penggugat atau tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat, ya, karena tergugatnya berkedudukan di dalam negeri, maka gugatan dilakukan atau diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat, karena penggugatnya di luar negeri, nggak mungkin, ya kan? Diajukan di mana Pak? Diajukan di Belanda, enggak, tapi tergugat kemudian di dalam negeri, ya diajukan di kedudukan tergugat. Jadi dengan demikian gugatan pada prinsipnya itu diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat, jadi diatur menurut peraturan pemerintah. Hanya saja memang sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut barangkali belum muncul gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan tenggang waktu dan juga kompetensi baik absolut maupun relatif. Sampai di sini barangkali ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan pada minggu yang akan datang dan kita besok akan berbicara terkait dengan karakteristik dari hukum acara baik itu PT-UN ataupun hukum acara perdata. Ini biar kita bisa membedakan, ya. Jadi seolah-olah mirip tapi tidak mirip-mirip banget. Kenapa begitu? Karena misalkan gini, subjeknya kalau di Habtun yang menjadi subjek itu adalah badan atau pejabat tun melawan masyarakat atau masyarakat melawan badan atau pejabat. Tapi kalau di dalam acara perdata itu yang masyarakat lawannya adalah masyarakat, dan seperti itu masyarakat dengan hukum badan perdata atau mungkin badan perdata dengan badan perdata. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Habtun itu lawannya itu adalah badan atau pejabat atau usaha dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan pada minggu yang akan. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya, berguna buat kita semuanya. Saya akhiri. Ada pertanyaan? Mboten. Saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.